Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Di acara kita, pertemuan kedua untuk klinik penelitian dan pengabdian masyarakat ya. ITB Asia Malang 2021 nanti yang akan rencananya diajukan pada tahun 2021. Semoga nanti bisa didanai di tahun 2022 gitu. Amin, 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 amin. Dan acara kita hari ini untuk agenda pertemuan kedua adalah yaitu sharing-sharing. Kebetulan hari ini ada artis kita yang belum bisa hadir, yaitu Ibu Ike, masih ada kepentingan. Mungkin insya Allah akan ditunda Kamis depan untuk Bu Ike. Kemudian untuk teman-teman yang lain, ada artis-artis yang lain juga, artis-artis lokalan ITB Asia. Itu ada di sini sudah hadir Ibu Francisca Cecilia Mukti yang ternyata sudah mendapatkan hibah PKPT. Kemudian, nah, traktiran. Asik. Kemudian ada Ibu Widya Anjaningrum yang juga mendapatkan hibah PKPT. Tepuk tangan dong. Mantap. Asik. Kemudian ada lagi dari PKM yaitu Ibu Lia Faroha. Tepuk tangan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, karena kemarin pertemuan yang kemarin mungkin masih ingat Bu Widya susah sinyal gitu ya, akhirnya tidak bisa menyambung dengan kita. Hari ini Bu Widya hadir, Bu Widya Adharyanti. Yeay. Tidak ada gangguan sinyal lagi. Sehingga hari ini bisa sharing. Dan ada lagi satu artis senior, tetapi masih berjiwa muda, yaitu Bapak Sunu Jatmika. Yang paling ganteng Dewi. Cuit. Yang tidak pernah ada matinya. Nanti akan sharing-sharing terkait dengan UMKM yang mungkin menginspirasi Bapak Ibu tentang PKM, tentang mitra yang bisa digait gitu ya kalau PKM. Nah, nanti ada Bapak Sunu Jatmika. Kemudian mungkin tidak perlu bertele-tele dan berbasa-basi, Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Widya Adharyanti Rahayu, yang orangnya ayu. Semua wanita ayu. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya materi saya 2 minggu yang lalu karena saya berada di atas gunung jadi susah sinyal. Nah, ini tentang pengabdian kepada masyarakat 2021. Untuk pendanaan tahun ini, memang ada beberapa bidang yang didanai oleh Ristek BRIN. Yang paling mayoritas adalah bidang pangan dan pertanian, kemudian sosial humaniora, kesehatan dan obat, energi maritim, rekayasa keteknikan, transportasi, pertahanan keamanan, multidisiplin, dan lintas sektor. Jadi paling banyak ada pada bidang pangan dan pertanian, kemudian sosial humaniora. Kemudian pengabdian masyarakat ini memang salah satu bentuk tridharma ya, kita berbakti kepada masyarakat. Bakti inovasi mensinergikan dari beberapa multidisiplin ilmu dan kita harus memiliki mitra. Setidaknya kita memiliki satu mitra pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kegiatan terstruktur, target luaran jelas dan dapat diukur. Berkelanjutan tuntas dan bermakna, berbasis hasil riset, memang disarankan yang diajukan dalam PKM itu adalah salah satu bentuk hasil riset sebelumnya. Kemudian berdasarkan permasalahan, kebutuhan, atau tantangan di masyarakat dan berbasis kewilayahan. Ini 10 besar penerimaan proposal perguruan tinggi yang tahun ini didanai ya. Sayangnya di sini tidak ada nama Institut Asia. Mudah-mudahan pendanaan tahun ini
untuk pelaksanaan PKM 2022 itu ada nama Institut Asia di sini. Amin. Amin. Amin, amin. Nah, klaster kita ada pada klaster memuaskan. Jadi kalau penelitian, binaan, madya, dan sebagainya, tapi pengabdian kurang memuaskan, memuaskan sangat bagus dan unggul. Kita ada pada klaster memuaskan, pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan. Memang dalam pengabdian masyarakat diusahakan adalah dari multidisiplin ilmu. Jadi tidak hanya FTD saja, tapi bisa kolaborasi antara FTD dan FEB. Kemudian diprioritaskan dari penerapan IPTEK hasil penelitian tim pengusul. Ada bocoran Bapak Ibu, yang tahun ini nanti yang dibuka adalah PKM, PKMS, dan PPPUD. Tapi karena kita klasternya memuaskan, jadi tidak bisa mengajukan PKMS. Yang hanya bisa adalah program kemitraan masyarakat, PKM, dan P3UD, program pengembangan produk unggulan daerah. Ini perbedaannya antara PKM dan PPUD, banyak sekali ya, hanya intinya aja. Intinya adalah PKM ini melibatkan satu mitra, dan Bapak Ibu harus melibatkan 2 mahasiswa. Usulan maksimum yang akan didanai adalah 50 juta, jangka waktu kegiatan 8 bulan. Tapi untuk P-nya kurang 1 ini, P3UD, ini diwajibkan memiliki satu mitra yang memiliki aset 150 juta dengan omset minimal 150 juta per tahun. Dan melibatkan karyawan minimal 6 orang dari masyarakat sekitar. Mitranya ini harus UMKM, kemudian jangka waktu kegiatannya adalah 3 tahun. Usulan dana ke DRPM maksimum 150 juta per tahun. Jadi sangat besar sekali ini. Diprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan diseminasi dari hasil penelitian tim pengusul. Jadi intinya sama-sama diprioritaskan dari hasil penelitian. Ini contoh beberapa pengabdian yang tahun ini didanai oleh Ristek BRIN dari UMM Muhammadiyah Malang tentang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budidaya ikan berbasis penerapan media solar cell di Desa Parangargo, Wagir. Ini daerahnya Bu Lilis dan Bu Titan ya kayaknya ya. Betul, Bu Wit. Bu Titan, ayo ngaku. Daerah sana loh ya. Kemudian dari Universitas Nusa Cendana, ini ada pengembangan desa Nekmese, Kabupaten Kupang di daerah tropis kering Indonesia menuju desa mandiri penyediaan air bersih. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, wisata edukasi pondok sawah berbasis energi terbarukan. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, peningkatan produk unggulan daerah, potensi ekspor kerajinan rotan di Kabupaten Jepara. Kemudian ada Universitas Darussalam Gontor, Desa Safety Farming, upaya meningkatkan perilaku aman dan sehat. Ini contoh P3UD tadi. Jadi kemungkinan yang dibuka adalah skema PKM dan P3UD. Ada beberapa yang menjadi penilaian saat pengusulan proposal, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah. Ini skornya 3 apabila Bapak Ibu sebagai penulis pertama atau corresponding author sebanyak 10-15 artikel. Yang paling tinggi skornya 5 kalau menerbitkan pada jurnal ilmiah lebih dari 15 artikel. Kemudian kualitas dan kuantitas publikasi dalam proceeding. Ada 3 juga. Kuantitas dan status perolehan KI. Nah, Bapak Ibu silahkan mendaftarkan hak cipta, bisa di Pak Budi atau Pak Zen, supaya punya sertifikat HKI. Ini ketua pengusul tidak memiliki KI, skornya akan 0. Tapi kalau memiliki 1-3 KI, skornya 2. Ketua pengusul memiliki lebih dari 3 KI, skornya 3. Kemarin itu saya menerbitkan poster penelitian ya. Poster penelitian yang dipresentasikan pada Monef PDP itu bisa mendapatkan KI juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dapat PDP, silakan posternya didaftarkan untuk mendapatkan KI. Nah, ini ada beberapa penilaian usulan. Hampir semuanya ini sama dinilainya. Mulai dari rekam jejak mengusul. Jadi dalam semester ini Bapak Ibu
sudah bisa mengupdate ya, atau memperbanyak publikasi artikel di jurnal ilmiah. Kemudian ada usulan juga yang nantinya akan dinilai mulai dari ketajaman analisis. Cek, keputus, Bapak Ibu? Tidak. Oh, tidak. Oke, baiklah. Saya lanjut. Usulan mulai dari ketajaman sampai kontribusi partisipasi mitra. Ini nanti akan saya share PowerPoint-nya ya Bapak Ibu. Cuman kalau saya tidak menyampaikan, itu rasanya tidak enak karena saya tidak ingin ada dusta di antara kita. Nah, kemudian untuk usulan yang dari Institut Asia, bukan banyak sih, memang tidak lolos semua. Karena memang kuota PKM tidak banyak dan prioritas untuk PKM yang multi tahun. Mudah-mudahan di tahun ini usulannya akan banyak yang diterima. Ini contoh usulan yang lalu, sebenarnya ada banyak ya, saya hanya kasih contoh aja, yang saya screen capture ada 3. Ini Bapak Ibu bisa dipoles lagi dan diperbarui identitas pengusulnya ya, diupdate mulai memperbanyak publikasi atau KI, dan dicoba untuk diajukan kembali. Ini contoh saat saya, dulu namanya bukan PKM tapi IBM, pelatihan pembuatan alat pemotong bambu otomatis berbasis mikrokontroler menuju kampung produktif di Desa Ngajum, Gunung Kawi, Malang. Waktu itu memang belum ada gambaran Bapak Ibu, saya sama Bu Rizka dan Bu Suci, kita masih belum tahu mitranya siapa aja, tapi kita langsung terjun ke lapangan, yaitu langsung ke Gunung Kawi, bukan mencari wangsit, tapi mencari mitra. Jadi bertiga perempuan langsung ke sana mencari pengrajin bambu. Bambunya ini dibuat tusuk sate, kemudian macam-macam sih bambunya. Nah, untuk yang tahun ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir mitranya siapa, karena nanti akan di-share-kan oleh Pak Sunu. Pak Sunu akan menjelaskan mitra yang bisa digandeng dalam pengabdian kepada masyarakat di Kota Batu. Jadi tidak perlu mencari lagi siapa saya akan menggandeng siapa, kemudian mitranya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Sunu. Nah, untuk keluaran publikasi jurnal, untuk pengabdian Bapak Ibu sudah bisa publikasi di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Karena udah banyak juga yang publikasi di sini, ini nantinya akan dipakai dalam penilaian kinerja atau penilaian keluaran pengabdian juga. Kemudian publikasi pengabdian internal di media massa, ini contoh-contoh pengabdian internal yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian kami tim LP2M mempublikasikan pada web LP2M. Itu nantinya akan dipakai sebagai selain untuk memenuhi luaran PKM, itu juga untuk kinerja pengabdian. Jadi supaya klaster kita tidak nurun ya Bapak Ibu, tapi semakin meningkat. Dan yang dibutuhkan itu sangat banyak sekali luarannya, mulai dari publikasi di jurnal, media massa, pemakalah di forum ilmiah, HKI, luaran iptek, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, dan buku. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk sharing tentang PKM. Jangan lupa tetap menjalankan PKM pada setiap semester, dan untuk pengajuannya mudah-mudahan banyak yang lolos. Terima kasih.